Yang mana kalau seandainya Allah daur berarti Allah itu sebab dari terciptanya Allah karena Allah menciptakan. Allah menciptakan A, misalkan A menciptakan B, dan B lah yang menciptakan Allah. Nauzubillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita kembali mengkaji atau kita sama-sama belajar muatan akidah atau tauhid yang bersumber daripada kitab Tijanud Darari karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bila pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat wujudnya Allah, maka pertemuan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang sifat qidam atau qadim dan baqonya Allah Ta'ala. Untuk itu sebelum kita memulai, kita hadirkan barakah Fatihah dulu, kita tawassul dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa wajhihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sallallahu al-Fatihah. Summa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wa jamil anbiya wal mursalin wa li jamil syuhada was salihin wa li jamil awliya il amilin. Summa ila arwahi jami'ul muallimina wa li jamil ulama il amilin susan Kiai Haji Ruhiyat bin Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Muhammad Al-Asrui bin Kiai Ruhiyat, Kiai Haji Abu Yamin Ruhiyat bin Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Ubaidillah Ruhiyat bin Kiai Haji Ruhiyat, khususan Maktab Hadil Kitab wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri fi Tauhidi rahimallah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita membahas sifat qidam dan baqo, sebelumnya kita sama-sama melugah dulu. Bagi teman-teman yang memiliki kitabnya di rumah, boleh sama-sama kita lugah kitab ini dalam sifat wajib bagi Allah yang kedua dan ketiga, yakni sifat qidam dan baqo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, al-qidamu, memiliki sifat qidam, wa ma'nahu, dan maknanya sifat qidam, annahu, sesungguhnya Allah, la awwala, tidak memiliki awal, lahu, bagi Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, wa didduhu, dan lawan daripada sifat qidam, al-hudusu, yakni sifat hudus, wad dalilu, dan dalil daripada sifat qidam, ala dalika, atas itu sifat qidam, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, seandainya Allah hadisan itu baru, lahtaju, maka Allah membutuhkan ila muhaddisin, kepada sesuatu yang baru. Wahwa, dan jika Allah membutuhkan kepada sesuatu yang baru, muhallun, itu mustahil. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi, dalam hak Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, apa al-baqa'u, memiliki sifat baqa', wa ma'nahu, dan makna daripada sifat baqa', annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, la akhir, tidak memiliki akhir, lahu, bagi Allah, wa dalilu, dan dalil ala dalika, atas itu sifat baqa', annahu, sesungguhnya Allah, laukana, seandainya Allah fanian, itu fana atau rusak, lakana, maka jadilah Allah hadisan, sesuatu yang baru, huwa muhallun, maka itu mustahil. Baiklah, kita masuk di pembahasan sifat qidam dan baqo, yang mana masuk kepada sifat salbiyah. Ya, kalau kemarin sifat wujud adalah sifat nafsiyah, sekarang kita masuk di sifat qidam dan baqo, sampai nanti sifat wahdaniyah itu disebut sifat salbiyah. Lalu apa sifat salbiyah itu? Sifat salbiyah itu adalah naslubu mayaliku bihi subhanahu wa ta'ala, yakni sifat yang menolak apa-apa yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebut sifat salbiyah. Yang mana dalam sifat salbiyah itu ada sifat qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Untuk apa kita perlu mempelajari sifat 20 Allah? Kenapa ulama sebagian mengklasifikasikan sifat Allah itu 20, padahal para ulama yang dominan pun tidak menyebutkan 20. Contoh Imam Ghazali tidak menyebutkan sifat Allah itu 20. Sifat Allah ada banyak. Semua sifat kesempurnaan itu sifat Allah.
Tapi untuk apa kita belajar 20 sifat wajib Allah ini? Untuk menepis atau untuk kita menjawab daripada argumen-argumen akidah-akidah yang dalam tanda kutip menyesatkan. Karena banyak sekarang beredar di mana-mana pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kita Indonesia ini dominan menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dalam ranah akidahnya itu, kita menganut pemahaman Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ciri-ciri Asy'ariyah itu diantaranya masih kental mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah, yang itu dikumpulkan dari 50 aqwaidul iman. Nah, jadi kalau misalkan masih ada di tempat kita yang mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah, itu adalah pemahaman Al-Asy'ari. Jadi kita tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita, pembelajaran daripada 20 sifat wajib bagi Allah. Biasanya kita suka menyanyikannya dengan lagu. Kita sama-sama coba ingat kembali, siapa tahu kita lupa, kita sama-sama menyanyikan lagu atau syair sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yani Allah wujud qidam baqa mukhalafatunil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah itu hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya lebih paham. Itulah ulama kita. Kadang walaupun kita mungkin belum paham, belajar saja dulu. Insya Allah nanti ke depannya Allah memberikan taufik kepada kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk mempelajari lebih dalam daripada ilmu tauhid, kita akan ketemu apa makna yang kita pelajari yang sebelumnya kita tidak tahu. Maka dari itu kita mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah ini untuk menepis atau menangkal daripada pahaman-pahaman yang tidak sesuai atau dalam tanda kutip sesat. Sebenarnya salah satu ciri akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Asy'ariyah itu diantaranya, selain dia mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah, diantaranya tidak gampang menyesat-nyesatkan. Tidak gampang menyesat-nyesatkan. Jadi tidak gampang membid'ahkan. Nah, itu akidah daripada Al-Asy'ariyah. Kemudian supaya kita bisa terbenteng daripada semua pemahaman itu, maka kita pelajarilah 20 sifat wajib bagi Allah. Karena nanti di sifat mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, itu biasanya banyak terjadi pertentangan. Artinya banyak terjadi argumen yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya ada pemahaman, kita sebut aja pemahaman atau Wahabi yang menyebutkan bahwa Allah itu berada di arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia mengambil dalil itu bahwasanya ternyata pemahaman-pemahaman yang kita tidak sadar ada di dalam kehidupan kita itu telah tersisipi pemahaman Wahabi. Contohnya, serahkan sama yang di atas. Serahkan sama yang di atas. Padahal Allah itu nanti kita pelajari memiliki sifat qiyamuhu bin nafsih, yang mana Allah lahtaji ila mahallin dan lahtaji ila mukhassisin. Allah itu enggak butuh kepada tempat. Allah enggak butuh terhadap sesuatu yang menentukannya. Jadi ketika kita menyebutkan Allah ada di atas, nah kita rubahlah saat ini, karena aliran Wahabi biasanya menyebutkan bahwasanya dalilnya itu 1000 dalil mengatakan Allah ada di atas aras. Ketika ditanyakan mana dalilnya, mereka menyebutkan dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sementara kalau kita pemahaman Ahlus Sunnah menyebutkan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu, ulama kita mentakwil. Bukan berarti Allah itu sedang duduk di aras, bukan berarti Allah itu ada di aras, bukan berarti Allah itu sedang berdiri di aras. Tapi ditakwil artinya Allah itu berkuasa. Sementara mereka menyebutkan tidak boleh itu ayat Al-Quran ditakwil.
Mereka menyebutkan tidak boleh ayat Al-Quran ditakwil. Kalau Al-Quran sudah bilang Allah di atas aras, nggak boleh lagi kita tentang, karena Al-Quran bahasa Arab yang sudah paling sempurna. Coba kita tanya lagi kepadanya, bagaimana dengan kalimat atau bagaimana dengan firman Allah? Ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa ma'akum, dan Allah itu bersamamu ainama, dimanapun kuntum kamu berada. Ketika kita tanyakan itu, pasti dia menjawab itu artinya Allah selalu mengawasi kita. Sementara ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa mereka takwil, sementara wa huwa ma'akum ainama kuntum mereka tidak takwil. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu sudah sempurna. Tapi kita menganut kepada orang-orang yang lebih paham, kita dengarkan kepada ulama-ulama yang lebih paham, ya, bahwasanya tidak bisa kita memahami ayat Al-Quran sebagai kita orang awam langsung dipahami secara mentah-mentah. Contoh lagi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan seperti ini, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Fa'ansahum. Kalau misalkan kita telan mentah-mentah secara bahasa Arab, artinya seperti itu. Tapi ketika kita memang meyakini artinya seperti itu, berarti secara tidak langsung kita pun meyakini bahwa Allah memiliki sifat lupa. Sementara lupa itu dan salah itu sifatnya makhluk. Sekali lagi, antara sifat hawadis dan sifatul maula, antara sifat hawadis dan sifatul maula itu pasti terjadi kontras yang begitu sangat sehingga tidak mungkin bisa disatukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti di pembahasan sifat mukhalafatul lil hawadis dan pembahasan sifat qiyamuhu binafsihi kita akan lebih sedikit membahas masalah ayat yang telah saya sebutkan tadi. Nah, pada saat ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari sama-sama sifat qidam. Apa itu sifat qidam? Qidam itu terdahulu. Allah itu qidam atau qadim atau ajali. Artinya adanya Allah tidak diadakan oleh sesuatu yang selain Allah. Artinya Allah itu tidak memiliki awal. Sini jelaskan, wa maknahu, dan makna sifat qidam, huwa Allah itu la awwalalahu, tidak ada awalnya. Allah tidak memiliki awal. Sementara ayat ini dalil nakli ini, wal awwal wal akhiru, kalau dibedah di dalam ilmu nahu, ulama-ulama nahu sepakat mengatakan bahwasanya kalimat huwal awwalu wal akhiru itu yufidul hasar. Maknanya yufidul hasar. Apa maksudnya? Di sana ada huwa, kalimat domir. Domir sebagai kedudukannya mubtada. Kalau misalkan ada domir yang sebagai mubtada kemudian khobarnya adalah isim ma'rifat, maka makna daripada kalimat itu yufidul hasar. Apa makna yufidul hasar? Maknanya itu ialah kehanyaan. Jadi ketika disebutkan huwal awwalu, maka dialah hanya Allah lah yang tidak memiliki awal. Ya, hanya Allah yang tidak memiliki awal. Artinya Allah tidak sama sekali ada awalnya. Allah tidak sama sekali ada awalnya. Kemudian lawan daripada sifat qidam itu apa? Lawan daripada sifat qidam itu adalah sifat hudus atau sifat baru, artinya baru. Jadi Allah mustahil memiliki sifat hudus. Allah tidak mungkin memiliki sifat hudus atau Allah mustahil baru. Kalau seandainya Allah memiliki sifat hudus, maka akan ada dua ketimpangan yang tidak akan sesuai atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kalau Allah itu baru, akan ada daur atau dauran dan akan ada tasalsul. Daur dan tasalsul ini mustahil ada di Allah. Apa itu daur? Daur itu butuhnya sesuatu terhadap sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain butuh terhadap sesuatu yang pertama. Jadi daur itu butuhnya sesuatu terhadap sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain butuh terhadap sesuatu yang pertama. Simpelnya seperti ini. Si A menciptakan si B. Si B menciptakan si C. Si C menciptakan si A. Atau dalam kasarnya kita bisa sebutkan satu zat itu di dalamnya ada sebab dan ada akibat. Sebab dari terciptanya
karena dia menciptakan. Jadi kan ini nggak masuk kepada logika atau nggak masuk kepada akal sehat kita. Yang mana kalau seandainya Allah daur berarti Allah itu sebab dari terciptanya Allah karena Allah menciptakan. Allah menciptakan A, misalkan A menciptakan B dan B lah yang menciptakan Allah, naudzubillah. Ya, ini hanya seandainya secara akal. Atau contoh lain misalkan seorang anak, seorang bapak menciptakan atau seorang ibu melahirkan anak, maaf ya, seorang ibu melahirkan anak dan anak ini melahirkan lagi anak dan anaknya daripada anak ini yang melahirkan ibunya. Ini kan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, mustahil seandainya Allah memiliki daur, maka Allah itu tidak akan ada awalnya. Tidak hanyalah Allah yang tidak memiliki awal. Ya, beda dengan manusia. Manusia memiliki awal. Kemudian yang kedua, terhindar daripada sifat yang mustahil yang lain atau daripada sesuatu yang nggak bisa diterima oleh akal sehat, yaitu yang disebut dengan tasalsul. Tasalsul ini dalam bahasa kerennya infinity circle. Infinity circle. Artinya butuhnya Allah, butuhnya sesuatu terhadap sesuatu yang menciptakannya. Dan sesuatu yang menciptakannya butuh terhadap yang menciptakannya lagi. Akan ada daur atau daurun dan akan ada tasalsul. Daur dan tasalsul ini mustahil ada di Allah. Apa itu daur? Daur itu butuhnya sesuatu terhadap sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain butuh terhadap sesuatu yang pertama. Jadi daur itu butuhnya sesuatu terhadap sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain butuh terhadap sesuatu yang pertama. Simpelnya seperti ini. Si A menciptakan si B. Si B menciptakan si C. Si C menciptakan si A. Atau dalam kasarnya kita bisa sebutkan satu zat itu di dalamnya ada sebab dan ada akibat. Sebab dari terciptanya karena dia menciptakan. Jadi kan ini nggak masuk kepada logika atau nggak masuk kepada akal sehat kita. Yang mana kalau seandainya Allah daur berarti Allah itu sebab dari terciptanya Allah karena Allah menciptakan. Allah menciptakan A, misalkan A menciptakan B dan B lah yang menciptakan Allah, naudzubillah. Ya, ini hanya seandainya secara akal. Atau contoh lain misalkan seorang anak, seorang bapak menciptakan atau seorang ibu melahirkan anak, maaf ya, seorang ibu melahirkan anak dan anak ini melahirkan lagi anak dan anaknya daripada anak ini yang melahirkan ibunya. Ini kan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, mustahil seandainya Allah memiliki daur, maka Allah itu tidak akan ada awalnya. Tidak hanyalah Allah yang tidak memiliki awal. Ya, beda dengan manusia. Manusia memiliki awal. Kemudian yang kedua, terhindar daripada sifat yang mustahil yang lain atau daripada sesuatu yang nggak bisa diterima oleh akal sehat, yaitu yang disebut dengan tasalsul. Tasalsul ini dalam bahasa kerennya infinity circle. Infinity circle. Artinya butuhnya Allah, butuhnya sesuatu terhadap sesuatu yang menciptakannya. Dan sesuatu yang menciptakannya butuh terhadap yang menciptakannya lagi. Artinya seandainya Allah itu memiliki awal, berarti akan ada tasalsul dari zat Allah. Yang mana Allah itu diciptakan oleh penciptanya daripada Allah. Dan yang menciptakan Allah itu diciptakan oleh penciptanya lagi daripada penciptanya Allah. Akhirnya terus nggak ada akhirnya. Dan ini mustahil. Sementara manusia pasti akan ada ujungnya. Ketika kita misalkan satu dunia melakukan riset keturunan daripada si A, misalkan keturunan daripada si A sampai ke Nabi Adam, kalau misalkan memang ada jalurnya pasti bakalan ketemu dengan Nabi Adam. Si A bapaknya nama ini, bapaknya nama ini, bapaknya nama ini, akhirnya sampai kepada Nabi Adam. Karena kita hawadis, kita akan ketemu walaupun sulit. Tapi kalau seandainya hal demikian diterapkan atau disamakan dengan zat Allah atau dengan sifat ilahiyah, itu tidak mungkin. Makanya sekali lagi antara sifatul hawadis dan sifatul maula terjadi kontras yang sangat kuat dan tidak mungkin ada kesatuan di antara sifat Allah dan sifat hawadis. Ya. Itulah makna daripada sifat qidam.
Adapun dalil naklinya tadi kita sebutkan huwal awwalu wal akhiru. Dialah ya hanyalah Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Allah tidak ada awalnya dan Allah tidak pula ada akhirnya. Ya. Nah, kemudian apa dalil aklinya? Dalil aklinya tadi kalau seandainya Allah itu baru, maka akan ada dua apa istilahnya? Akan ada dua hal, akan ada dua hal yang terterap atau akan ada dua hal yang tertera pada zat Allah. Yang pertama akan ada daur, yaitu Allah butuhnya Allah terhadap sesuatu dan sesuatu itu butuh terhadap sesuatu yang lain, yang mana sesuatu yang lain ini yang menciptakan Allah, ya, atau hubungan sebab akibat pada satu zat yang sama. Jadi sebab Allah tercipta itu karena akibat dari Allah yang menciptakan. Nah, ini tentu tidak akan masuk kepada akal sehat. Kemudian akan terhindar daripada tasalsul, yang mana disebut infinity circle, atau tidak ada hubungan, tidak ada batasnya. Ya. Seandainya Allah itu ada awal, berarti ada yang menciptakan Allah. Dan seandainya ada yang menciptakan Allah, pasti ada lagi yang menciptakan Allah. Terus sampai tidak ada akhirnya. Dan ini mustahil pada zat Allah yang Maha Esa. Kemudian di sini Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan, wadalilu ala dzalika law kana hadisan lahtajila muhdisin. Nah, tadi disebut seperti tasalsul. Law kana hadisan, seandainya Allah baru, lahtajila muhdisin, tentu Allah butuh kepada sesuatu yang baru. Wa huwa muhalun, dan keadaan Allah butuh terhadap sesuatu yang baru itu mustahil. Mustahil pada zat Allah atau mustahil pada sifatil maula. Kemudian sifat yang ketiga daripada sifat wajib Allah, atau sifat kedua daripada sifat salbiyah, yakni sifat baqo atau kekal. Artinya makna daripada sifat baqo, kalau makna daripada sifat qidam la awwala lahu, Allah tidak berawal, makna daripada sifat baqo yaitu la akhira lahu, Allah tidak memiliki akhir. Ya, tidak akan ada akhirnya bagi Allah. Adapun dalil naqli daripada sifat baqo ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah wajah Allah, ya, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kesempurnaan atau kemuliaan. Ada lagi dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illal wajhah. Ya. Setiap hal itu pasti binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah. Nah, Imam Bukhari menjelaskan kalimat wajah di sini adalah ay al-mulkah atau ay mulkahu. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah, artinya segala sesuatu itu akan binasa kecuali kekuasaan Allah. Jadi Imam Bukhari mentakwil ini, dan pemahaman kita Ahlus Sunnah, kalau seandainya kita menyebutkan Allah memiliki wajah, artinya nanti kita akan bertentangan dengan sifat mukhalafatul lil hawadis. Kalau seandainya kita sebutkan Allah ada wajah, ada tangan, ya, maka itu akan bertentangan dengan sifat mukhalafatul lil hawadis yang insyaallah nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian makna tadi sudah disebutkan, makna daripada sifat baqa itu Allah la akhira lahu, Allah tidak memiliki akhir. Kenapa? Nah, dalil secara akalnya, seandainya laukana faniyan lakana hadisan. Lawan daripada sifat baqo itu adalah sifat fana. Kekalnya Allah itu lawan daripada sifat kekal Allah adalah sifat fana, yakni sifat rusak. Yakni Allah itu akan rusak atau akan berakhir. Nah, ini lawan daripada sifat baqo. Nah, apa dalilnya seandainya Allah harus memiliki sifat baqo? Dalilnya laukana faniyan lakana hadisan. Seandainya Allah itu rusak, maka Allah itu sesuatu yang baru. Atau Allah itu makhluk yang diciptakan. Karena yang rusak itu hanya sesuatu yang baru atau sesuatu yang diciptakan. Bumi ini adalah makhluk. Ya. Karena nanti akan ada awal, karena dia ada awal dan nanti pun akan berakhir. Matahari itu makhluk ciptaan. Hudus, nanti akan ada akhirnya. Sementara Allah, kalau seandainya Allah itu ada akhirnya, maka Allah sama seperti bumi, Allah sama seperti matahari. Nah, kalau Allah sama seperti makhluk-makhluk yang lainnya atau Allah itu baru, maka itu tidak masuk di akal. Kenapa? Karena kembali lagi nanti kita ke sifat qidam. Kalau Allah sama dengan yang baru, maka akan terjadi dua hal yang bertentangan tadi, daur dan tasalsul. Lalu ada yang bertanya,
Berarti kalau misalkan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti berakhir, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu disebut makhluk atau disebut hudus. Ya. Segala sesuatu yang baru itu disebut hawadis. Kalau ada yang bertanya, seandainya memang segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti akan berakhir, berarti surga dan neraka pun akan berakhir. Nah, gitu. Surga dan neraka ciptaan Allah. Berarti surga dan neraka pun akan berakhir. Dan orang kafir di dalam surga dan neraka nanti pun akan berakhir daripada siksaannya. Ini tentu tidak benar. Karena kenapa? Kekalnya surga dan neraka itu ada di dalam Al-Quran. Manusia yang masuk di dalamnya khalidina fiha, akan kekal selamanya di dalamnya. Adapun kekalnya surga dan neraka, kekalnya karena dikekalkan oleh Allah. Karena dikekalkan oleh Allah, bukan karena kekal atas dianya sendiri. Surga dan neraka itu kekal karena dikekalkan oleh Allah. Ya. Jadi artinya itu membantah pernyataan bahwasanya surga dan neraka pun akan hancur atau akan binasa karena surga dan neraka adalah makhluk. Memang surga dan neraka adalah makhluk Allah yang menciptakan, tapi Allah lah yang berkehendak untuk mengkekalkan surga dan neraka. Jadi begitu. Jadi hanya satu hal yang tidak akan pernah fana, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sekali lagi kita ringkas atau kita simpulkan, sifat ketiga dari Allah yakni sifat baqa. Itu artinya kekal. Lawan daripada sifat baqa yaitu sifat sifat fana, yakni rusak. Adapun dalil akli, seandainya Allah itu fana, laukana fanian lakana hadisan. Seandainya Allah itu fana, maka Allah itu sesuatu yang baru. Seandainya Allah sesuatu yang baru, itu tentunya bertentangan atau itu tentunya mustahil. Inilah pembahasan daripada sifat qidam dan sifat baqa dari Allah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri daripada pengajian kita yang mana kita barusan membahas tentang sifat qidam dan baqanya Allah, kita tutup dengan sebuah cerita. Insya Allah cerita ini berkaitan dengan sifat qidam dan baqa. Di dalam kitab Fathul Majid yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwasanya ketika Imam Abu Hanifah ya, atau Imam Hanafi waktu masih kecil, waktu masih muda, beliau pernah mengalahkan Dahriyah. Siapa Dahriyah itu? Dahriyah itu adalah raja daripada ateis. Yang mana kala itu Dahriyah ini sudah mengalahkan banyak daripada ulama-ulama besar di sana. Singkat ceritanya, ketika itu Dahriyah sudah mengalahkan semua ulama-ulama, dan berkatalah Dahriyah ini kepada ulama-ulama yang kalah, ulama mana lagi nih yang belum aku kalahkan? Cobalah datangkan kepadaku. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu ulama-ulama yang lain pun menyebutkan ada satu ulama yang belum kau kalahkan, Syekh Hamad namanya. Yang mana Syekh Hamad ini adalah guru daripada Nu'man bin Sabit atau kita kenal dengan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Syekh Hamad belum kau kalahkan. Akhirnya dikirimlah surat oleh Dahriyah untuk menantang Syekh Hamad berdebat. Ditantang Syekh Hamad besok hari untuk berdebat melawan Dahriyah, argumentasi daripada Dahriyah. Lalu ketika itu diterimalah surat oleh Syekh Hamad, ya, yang mana keesokan harinya dia harus datang untuk malah mengalahkan argumentasi daripada orang ateis ini. Yang mana kita tahu ateis itu tidak meyakini adanya Tuhan, yang hanya mempercayai bahwasanya alam ini tercipta secara alami, natural, tidak ada campur tangan daripada Tuhan. Ketika itu Syekh Hamad pun kepikiran, karena ulama-ulama yang lain sudah kalah, dan seandainya dia kalah, bagaimana akidah ini akan tetap kukuh. Ditakutkan orang-orang akan menyimpang. Ketika kepikiran seperti itu, sampailah akhirnya Syekh Hamad ini bermimpi buruk. Pagi harinya sebelum dia pergi, Syekh Hamad pun didatangi oleh gurunya, didatangi oleh muridnya, yakni Imam Abu Hanifah. Melihat gurunya sedang murung, bertanya Imam Abu Hanifah, "Ya Syekh, kenapa kau sedang murung?" Lalu kata Syekh Hamad, "Bagaimana aku tidak murung? Hari ini aku akan berdebat dengan raja ateis yang sudah mengalahkan puluhan ulama. Sementara selain itu, tadi malam aku mimpi buruk," katanya.
apa mimpimu Syekh? Lalu kata Syekh Hamad, aku mimpi melihat rumah yang sangat luas, yang banyak pohonnya, yang banyak buahnya. Lalu dari buah-buah itu, ya, buah-buah itu sangat segar. Kemudian aku melihat di dalam rumah itu ada babi yang sedang memakan buah-buahan itu. Semua buah-buahan dilahapnya sampai akhirnya buah terakhir dimakan oleh babi ini. Dan ketika di buah terakhir dimakan oleh babi ini, di batang daripada buah terakhir itu tiba-tiba dari batang itu muncullah seekor harimau atau seekor singa, yang mana singa ini melahaplah atau menghajar daripada babi tersebut. Lalu kata Imam Hanafi, ya Syekh, sesungguhnya mimpimu ini baik buat kita Syekh, buruk buat mereka, buruk buat ateis itu. Maka izinkanlah aku Syekh, karena Allah memberikan anugerah kepadaku untuk mentakbir mimpimu. Izinkanlah aku untuk mentafsir mimpimu. Silahkan, kata Syekh Hamad. Sesungguhnya rumah yang luas itu adalah Islam. Dan pohon-pohon yang banyak buahnya itu adalah para ulama. Buah-buah itu adalah para ulama. Dan babi itu adalah dahriyah si ateis. Kemudian dahriyah memakan ulama-ulama atau memakan buah-buah di situ sampai menyisakan buah yang terakhir. Nah, buah terakhir itu adalah engkau ya Syekh. Dari buah yang terakhir itu dimakan sehingga hanya menyisakan batang yang terakhir. Yang batang yang terakhir menjadi harimau itu adalah, atau batang yang terakhir menjadi singa itu adalah aku ya Syekh. Maka dari itu dengan barokah daripadamu, izinkan aku untuk ikut bersamamu untuk mengalahkan argumentasi atau debat daripada dahriyah. Akhirnya singkat cerita Imam Hanafi pun diajak oleh Syekh Hamad untuk mengalahkan si dahriyah atau orang ateis itu. Lalu ketika sudah sampailah di sana dan mulailah debat, lalu kata dahriyah dengan sombong, mana nih Syekh Hamad yang katanya akan mengalahkan pertanyaanku atau argumentasiku. Di sana akhirnya Imam Hanafi pun mengeraskan suaranya seolah-olah saywar gitu ya, seolah-olah untuk memanas-manasi daripada si dahriyah. Kata Imam Hanafi, ngapain kau nantang guruku, kasarnya gitu. Ngapain kau nantang guruku? Lawan aja dulu aku. Kalau kau pengen berdebat ya sama aku. Lalu kata dahriyah pun dengan sombongnya, puluhan ulama sudah aku kalahkan. Ini anak kecil pengen ngalahin aku. Katanya. Ini anak kecil pengen ngalahin aku. Anak ingusan kok pengen ngalahin aku. Sementara ulama yang jenggotnya sudah putih-putih sudah aku kalahkan semua. Lalu kata Imam Hanafi, oh jadi kau takut sama anak kecil? Akhirnya dahriyah ini pun menerima tantangan daripada anak kecil. Lalu ketika itu diberikanlah pertanyaan oleh dahriyah. Baiklah, kalau kau pengen jawab pertanyaanku, coba kau jawab pertanyaanku, di manakah Allah, katanya. Di manakah Allah? Kemudian kata Imam Hanafi, jawaban di manakah Allah itu sebenarnya bisa dijawab dengan yang ada di tubuhmu. Coba aku tanya, apakah kau punya ruh? Kata Imam Hanafi kepada dahriyah, tentu aku punya ruh. Lalu aku bertanya, kalau kau punya ruh, di mana ruhmu? Apakah ruhmu itu terletak di perut? Apakah ruhmu itu terletak di hati? Apakah ruhmu itu terletak di kepala? Terdiamlah dahriyah, tidak bisa menjawab. Tapi tidak selesai di situ, Imam Hanafi pun mengambil segelas susu di situ, ditunjukkan kepada dahriyah. Coba kau lihat ada enggak lemak, kira-kira di susu ini ada kandungan lemaknya enggak? Kata dahriyah, tentu ada kandungan lemaknya. Lalu di mana lemaknya? Apakah ada di bawah? Apakah ada di tengah? Apakah ada di atas? Untuk kesekian kalinya, untuk kedua kalinya dahriyah pun terdiam. Tapi dahriyah enggak mau kalah, nanya lagi. Baiklah, kalau gitu apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada sesudahnya? Lalu kata Imam Hanafi, ya jawabannya ada di kau juga. Coba kau lihat jarimu. Coba kau lihat jarimu, ditunjukkan jari. Coba kau tanya, apa yang ada sebelum jari jempolmu dan apa yang ada sesudah jari kelingkingmu. Dahriyah terdiam di situ, nggak bisa jawab. Oleh Imam Hanafi yang saat itu masih muda, orang yang sombong, yakni ateis ini tidak bisa menjawab. Ketika ditanyakan apa yang ada sebelum jari jempolmu, dia tidak bisa jawab.
dan apa yang ada sesudah jari kelingkingmu tak bisa jawab. Ya. Begitulah kata Imam Hanafi. Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kemudian Dahriyah nggak mau, ya, sambil panas mungkin kepalanya, memikirkan kira-kira argumen apa yang bisa mengalahkan mutlak anak kecil ini. Karena dua pertanyaan sudah bisa dijawab oleh anak kecil ini. Lalu kata Dahriyah, baiklah satu pertanyaan lagi. Kalau gitu apa yang sedang Allah lakukan? Apa pekerjaan Allah saat ini? Lalu kata Imam Hanafi, seharusnya yang nanya itu ada di bawah, yang ditanya ada di atas. Dan aku untuk menjawab pun harusnya ada di atas supaya aku bisa mengeraskan suaraku sehingga terdengar oleh semua orang. Kalau gitu, kalau kau pengen aku jawab pertanyaan yang ketiga, izinkan aku naik ke atas, kau turun di bawah karena kau yang nanya. Akhirnya Dahriyah ini turunlah daripada singgasananya. Karena Dahriyah ini raja daripada ateis pada saat itu. Turunlah dari singgasananya, diperizinkan Imam Hanafi untuk naik di singgasananya. Lalu ketika naik di singgasananya, Imam Hanafi pun menjelaskan tentang pertanyaan Dahriyah, apa yang Allah lakukan. Kata Imam Hanafi, sesungguhnya yang Allah lakukan saat ini adalah menurunkan orang yang sombong yang penuh kebatilan ke tempat, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sambil menunjuk kepada Dahriyah, dan menaikkan anak kecil, anak muda di tempat yang rendah ke tempat yang mulia. Itulah yang sedang Allah lakukan. Sontak ya, di situ teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya yang ditakutkan daripada para ulama bahwasanya Syekh Ahmad akan kalah, ternyata dimenangkan oleh muridnya. Sehingga di pikiran Dahriyah segitu masih muridnya, apalagi gurunya. Ya, itulah kisah yang terdapat di kitab Fathul Majid yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Dan jika ada yang salah daripada kata-kata saya mohon maafkan. Saya yang dhaif ilmu ini. Akhirnya saya berkata wabillahi taufik wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.